Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat semua, selamat beraktivitas kembali. Semoga tetap sehat dan bersemangat. Oke, kali ini ada HP Xiaomi 5A ya. Ini Xiaomi Redmi 5A. User minta bantuan kita untuk mengecek apa kendalanya, tapi kesini dalam kondisi mati. Keterangan dari user katanya dicas tapi tidak nambah-nambah. Sudah pernah ganti baterai tapi tetap aja kata user. Oke, kita akan bantu cek ya apa kendala dan termasuk solusinya kita akan mengupas tuntas. Kita akan coba nyalakan HP-nya. Ternyata benar ini kondisinya mati ya. Kita akan coba sambil dicas. Oh ini kayaknya mencurigakan, ini konektornya kok longgar ya. Dicas juga nggak ada respon ya sobat. Tapi untuk indikatornya ada ya, ada indikatornya nyala ini, cuman nggak terang. Tapi memang kondisi konektornya ini ya longgar banget. Kita akan coba cek aja ya, langsung kita bongkar, kita copot dulu SIM tray-nya. Menurut konsumen awalnya itu dicasnya susah, tidak nambah-nambah katanya. Kemudian penasaran ganti baterai, ternyata tetap saja. Ini mencongkel backdoornya pelan-pelan ya, pakai perasan biar tidak cacat. Untuk tipenya HP Redmi 5A ini tidak dilem ya backdoor atau casing belakangnya, jadi tinggal congkel aja. Tentunya ya harus hati-hati ya mencongkelnya supaya tidak cacat. Seperti yang dikatakan user pernah ganti baterai, memang benar ini baterainya sudah pernah ganti. Kita coba cabut baterainya ya. Untuk mesin masih mulus ini, kayaknya belum pernah servisan. Kita coba rada dikencengin ya. Cuman ini kaleng ini ya, kaleng fleksibel buat bagian chargernya udah ngejeplok. Kita coba kencangin apa bisa dicas. Ternyata masih tetap ya. Oke, kita akan coba tes dengan baterai yang lain ya. Kebetulan baterai Redmi 5A ini lagi kosong, adanya baterai 4A, tapi untuk hanya sekedar pengetesan sih bisa ya. Sebenarnya sama aja ya untuk baterainya Redmi 5A sama 4A, cuman perbedaannya di bagian sini nih. Jadi
untuk ukuran, kapasitas maupun positif negatif soket LCD, soket baterainya itu sama aja, hanya saja dia di bagian ini peg ininya, L-nya itu. Kalau misalkan 5A ke arah sini, kalau misalkan 4A justru sebaliknya. Jadi kalau dipasang, kalau tidak dirubah ya emang agak menggeser ya. Jadi semuanya sih bisa sama. Jadi perbedaannya pas di bagian tikungannya itu ya. Kalau untuk 5A sih L-nya ke arah ini, ke arah kiri. Kalau untuk 4A ke arah kanan. Tapi untuk sekedar pengetesan kita bisa menggunakannya dengan 4A. Oke, kita coba nyalakan ya, apakah bisa nyala HP-nya. Ya, dites dengan baterai yang lain nyala. Sambil menunggu kita ini ya, loading dan pengetesan, kita baterai gantian dari HP-nya kita cas aja dulu ya. Jadi kita desktop aja baterainya, baterai punya 5A nya, sambil kita tes. HP memang sepertinya normal ini, untuk sentuhannya juga normal. Kita coba cas ya. Tadi di sini sih keterangannya matot di notanya, tapi kata keterangan user seperti yang tadi saya bilang, di casnya lama banget katanya, nggak ngisi. Kalau di sini tampil notifikasi ya, suhu baterai Anda terlalu rendah, lepas pengisian daya. Karena konektornya ini mencurigakan, itu longgar banget ya, kita akan fokus coba ganti yang ringan-ringan dulu ya. Kita akan coba ganti konektornya, sekalipun di saat kita cas itu ada keterangan bahwasanya suhu baterai terlalu rendah kayak gitu. Seperti untuk gejala-gejala seperti itu emang bisa aja dari ini ya, apa tuh namanya, biasanya HP yang selalu tampil notifikasi itu ya kerusakannya ada di bagian transmistor ya. Iya. Jadi transmistornya itu. Oke, kita akan coba ganti ini dulu ya, ganti konektor. Soalnya ini konektornya longgar banget ini. Dia connect di bagian notif ini ya, di bagian lampunya, ini lampu indikator chargernya dia tampil tapi tidak tidak cerah. Terus di bagian notifikasi baterai yang ada di atas juga tidak tampil pengisian ya, malah muncul notifikasi bahwasanya baterai Anda suhu baterai terlalu rendah. Konektornya ini sudah pernah ganti ya, bukan orinya lagi.
Ini konektornya kayak banyak hitam-hitamnya, ini seperti kena korosi. Oke, kita akan ganti dulu konektornya ya. Untuk mengganti konektor Redmi 5A, barangkali sobat-sobat pengen praktis ya dalam pergantiannya, bisa satu set ya, satu paket ini. Jadi satu papan ada jualannya kalau memang pengen praktis. Hanya saja kalau di tongkrongannya MTC itu kita belajar kreatif ya. Jadi kita akan coba menggantinya saja ya, mengganti konektornya saja. Sebelum kita mengangkatnya, kita kasih plug sedikit ya, untuk mempermudah pengangkatannya. Jadi plug itu fungsinya dia sebagai apa ya, bisa meratakan panas, membantu meratakan panasnya solder uap, dan juga mempercepat ya, mempercepat lelehnya timah-timah itu. Untuk harga plug sendiri bervariasi ya, ada yang mahal, ada yang murahan. Tapi untuk saran saya, kalau bisa agak lumayan ya, yang ori, supaya dipakainya itu enak. Untuk temperatur panas solder uap sendiri untuk mesinnya 5A itu, ini kan warnanya lebih mudah ya. Biasanya dia lebih gampang ya. Untuk warna-warna mesin yang warnanya muda, ini kan hijaunya hijau muda ya, itu lebih gampang. Jadi biasanya solder uap saya itu saya setting, saya atur di 325 aja udah cukup ya. Beda dengan warna-warna tua seperti ini ya, yang kebiru-biruan. Contoh lagi ini warna tua ini, dia biasanya lebih lebih keras timahnya itu. Jadi dibutuh temperatur yang kadang lebih dari 350. Itu sebagai panduan kecil ya, untuk mengukur atau mengatur seberapa panas solder uapnya. Itu kita bisa lihat dari warna dan jenis papannya ini. Tapi kalau papannya warnanya lebih muda, biasanya cukup dengan temperatur 300 sampai 325 untuk solder saya. Oke, kita setting di 320 ya untuk solder uap saya. Tapi memang solder uap juga beragam ya jenisnya tuh. Oke sobat, dia sangat mudah ya, gampang. Jadi hanya dengan temperatur 320 udah gampang untuk diangkat. Kemudian setelah kita angkat konektornya, kita bersihkan dulu ya, biar mempermudah pemasangan konektor yang baru. Kita bersihkan dulu, terutama di bagian penahan kakinya ini ya, biar berlobang. Jadi kalau udah berlobang, kita tinggal masukin, gampang. Oke, udah berlobang. Untuk bagian pin-pinnya kita bersihkan juga untuk memastikan ya, apakah ada jalur yang putus apa tidak. Kita cek dulu apakah ada jalur yang putus.
Sepertinya aman ya jalurnya, tidak ada yang putus. Oke, kita cari jenis konektornya Xiaomi Redmi 5A. Kita pasangkan. Nah, kalau misalkan ini sudah berlubang kan kita gampang ya, tinggal masukin aja, jadi lebih praktis. Kita akan solder satu persatu kaki-kakinya maupun pin-pinnya. Untuk pemberian timahnya sendiri ya sebenarnya tidak harus banyak, ya tidak harus bertumpuk-tumpuk, asal ada aja juga kenceng dia. Kemudian bagian pinnya kita akan solder, tapi kita kasih ini dulu ya, kasih plug sedikit ya biar lebih gampang. Kita kasih plug baru kita solder ya. Ini kaki-kakinya kan ada 5 pin ini. Untuk tipenya ini tuh kita solder jangan sampai ini ya, jangan sampai nyatu ya antara kaki yang satu dengan yang lainnya itu. Makanya ini kita kasih plug dulu, itu salah satu fungsinya. Biasanya kalau kasih plug itu dia kita solder itu memisah sendiri ya. Memang kita perlu hati-hati banget ya, karena kecil banget kakinya itu. Oke, sepertinya sudah ya, sudah rapi. Kita kasih sedikit lagi untuk kaki-kakinya, penahannya ini.
kalau udah dikasih plug mencairnya agak susah timahnya ini. Jadi timahnya itu nggak mateng. Setelah itu kita bersihkan dulu ya. Jadi sekalipun ini yang diceret di bagian dalam dan tidak terlihat, alangkah lebih baiknya kita bersihkan yang rapi. Oke, konektor sudah kita perbaiki, kita akan coba tes. Untuk pengetesan barangkali agak kesusahan, kita kasih baut aja ya bagian bawah, tapi jangan terlalu dalam, hanya sebagai penahan aja. Oke, ini baterainya udah kita desktop ya, mestinya udah ada isi nih kalau normal. Kita coba nyalakan apakah baterainya bisa buat nyala. Ya, baterai udah ada isinya. Kita tunggu dulu sampai loading. Kita bersabar sambil berdoa, sambil berusaha. Mudah-mudahan ada hasilnya. Barangkali videonya terlalu panjang durasinya, teman-teman bisa skip ya di bagian menit-menit yang tidak diperlukan, langsung dari videonya saja. Oke, kita akan tes di cas ya. Ya, di sini udah bisa ngecas ya, notifikasi chargernya ada. Kita tunggu 1 menit 2 menit ya. Di sini ada persentase 2%. Ada persentase 2%, apakah menambah atau tidak. Untuk ukuran charger mikro itu kalau memang semua perangkatnya normal, entah itu kabelnya, kepala chargernya maupun handphonenya, harusnya itu dalam 2-3 menit itu menambah ya persentasenya itu. Ini kan Redmi 5A ini kan dia tipenya mikro ya casannya itu. Kita tunggu ya 2-3 menit, sabar saja. Tapi tadi kan waktu kita cas dengan ini baterai yang lain ya yang ada isinya, sebelum kita ganti konektornya itu ada notifikasi ya bahwasanya suhu baterai terlalu rendah. Nah, setelah kita ganti konektornya udah lebih 1 menit ini, ternyata notifikasi itu tidak keluar. Mudah-mudahan hanya konektor ini kerusakannya. Kita coba tunggu aja ya.
teman-teman bisa lompatin aja videonya ya kalau memang ini terlalu panjang ya, secara manual aja di videonya kan kita bisa loncat-loncatin tuh menit mana yang sekiranya tidak diperlukan, tidak dibutuhkan. Ternyata masih belum menambah ya. Kita coba tunggu 1 menit lagi ya. Nah, di sini nambah sobat ya. 3%. Nah, berarti insya Allah normal nih. Tadi kan 2% ya. Jadi emang untuk takaran ya, barometernya untuk charger mikro itu biasanya dari 2-3 menit gitu. Itu normal ya, normalnya. Jadi kalau misalkan dalam 2-3 menit itu tidak nambah, itu berarti ada permasalahan di antara perangkat-perangkat yang kita gunakan, apakah itu dari kabelnya, apa dari kepala chargernya, atau mungkin juga dari handphonenya. Oke, berarti permasalahan HP Redmi 5A jadi alhamdulillah ya, tadi sempat tersendat ada konsumen. Untuk kasusnya Redmi 5A yang datangnya kondisi matot, ternyata hanya mengganti konektornya saja ya. Jadi keterangan user katanya kan tidak menambah di casnya. Ini kemudian ganti baterai juga tetap saja. Alhamdulillah dengan mengganti konektornya ini masalah terselesaikan ya. Barangkali temen misalkan pengen yang praktis bisa ganti 1 set. Oke, kalau sudah begitu nambah lagi ya 4%, sambil menunggu saya ngeprus ini udah nambah lagi. Oke, kalau begitu kita rapikan dulu ya. Kita rapikan handphonenya. Jangan lupa ini kita pasang lagi ya untuk kabel antennya ini, karena kalau tidak terpasang sinyalnya bisa hilang ini atau naik turun karena ini sebagai penguat sinyal. Kita copot lagi ya bautnya, karena kita akan memasang bagian buzzernya. Jadi saya saranin buat sobat-sobat, kerjakanlah kerjaan kita serapih mungkin ya. Sekalipun kerjaan kita itu adanya di bagian dalam, tidak terlihat oleh mata sekaligus ini terlihat mata langsung, tapi ya kita sebagai teknisi yang profesional katanya ya tetap ya kerapihan itu dijaga.
Ini malah jatuh satu. Kita pasang bagian penutupnya. Memang sebagai teknisi kita harus teliti ya, harus telaten, harus ulet dalam menghadapi kasus-kasus handphone ini. Sekalipun kondisinya matot atau mati total, ya kita jangan berspekulasi langsung ke arah yang ekstrim-ekstrim dulu ya. Kita cek satu per satu bagian-bagian yang mencurigakan, tapi jangan yang ke arah ekstrim dulu. Contohnya ini ya, sekalipun datangnya mati total, tapi ternyata hanya diganti konektornya saja karena bautnya tadi jatuh satu, kita ganti bautnya ya. Oke, kita pasang lagi backdoornya atau casing belakangnya. Kok lari-lari terus ini? Piye ki piye? Kita masukkan lagi kartunya ya. Kemudian kita tes lagi. Setelah rapi kita tes lagi juga apakah masih normal ini HP-nya. Alhamdulillah masih nyala. Kita coba cas lagi, tapi baterainya udah turun lagi. Tadi 4% ya, kayaknya baterainya juga mencurigakan ini. Kita coba cas lagi ya. Ya nyambung, alhamdulillah ya, udah nyambung. Demikianlah sobat semua, kesempatan kali ini tentang video tutorial belajar bersama mengupas tuntas HP Xiaomi Redmi 5A yang kondisinya mati total dan dicasnya lama. Mudah-mudahan ini adalah video yang bisa bermanfaat dan berfaedah. Seperti kata pepatah, berbagi itu indah. Mudah-mudahan video ini menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Selamat beraktivitas, salam sejahtera, sehat selalu dan sukses.
sukses selamanya dan juga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.